Yang pertama, tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengkaji kesetimbangan homogen dalam pelarut air dan ditunjukkan validitas hukum aksi massa. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu bahan. Bahan yang digunakan yaitu N-heksan, kemudian larutan I2 dalam N-heksan dengan konsentrasi 0,01, 0,02, 0,04, dan 0,08. Kemudian larutan Na2S2O3 0,1 m, larutan Ki 0,1 m, larutan indikator amilum segar, dan aquades. Kemudian alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu corong pisah 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas beker 100 ml, gelas ukur 10 dan 25 ml, buret 50 ml, pipet tetes, klem dan pendukung buret, pipet pump, dan pipet ukur. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Pada percobaan kali ini ada dua tahap, yaitu yang pertama kita menghitung konstanta distribusi atau KD, setelah itu kita menghitung tetapan kesetimbangan atau KC. Yang pertama yaitu konstanta distribusi atau KD. Pada penentuan konstanta distribusi, yang harus disiapkan yaitu 10 ml aquades dan 10 ml larutan I2 dalam N-heksan 0,01 m. Kemudian disiapkan juga corong pisahnya. Selanjutnya, aquades dan N-heksan kita masukkan ke dalam corong pisah. Setelah keduanya tercampur dalam corong pisah, kemudian dilakukan ekstraksi. Ekstraksi dilakukan hingga tidak keluar gas pada proses ekstraksi tersebut. Setelah dilakukan ekstraksi, kemudian dilakukan pendiaman hingga terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas merupakan lapisan N-heksan dan lapisan yang bawah merupakan lapisan air. Setelah terbentuk dua lapisan, kemudian dilakukan pengambilan lapisan atas maupun lapisan bawah dan dicatat volumenya baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Setelah lapisan atas dan lapisan bawah diambil dan dicatat volumenya, kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes indikator amilum segar baik lapisan atas maupun lapisan bawahnya. Setelah itu dilakukan titrasi menggunakan larutan Na2S2O3 0,1 m baik lapisan atas maupun lapisan bawahnya. Titrasi dilakukan hingga larutan berubah menjadi berwarna bening. Kemudian dicatat volume titrasinya baik atas maupun lapisan bawah. Kemudian prosedur yang sama dilakukan untuk konsentrasi I2 0,02, 0,04, dan 0,08 m, sehingga akan diperoleh 4 data konsentrasi I2 dalam lapisan N-heksan dan 4 data konsentrasi I2 di dalam air. Untuk selanjutnya yaitu penentuan tetapan kesetimbangan atau KC. Pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan penentuan KD, namun dengan larutan dan volume yang berbeda. Yang pertama yaitu larutan Ki 25 ml, kemudian disiapkan juga 25 ml larutan I2 dalam N-heksan 0,01. Kemudian disiapkan juga corong pisahnya. Larutan Ki dan larutan I2 dalam N-heksan kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan hingga tidak keluar lagi gas pada proses ekstraksi tersebut. Setelah dilakukan proses ekstraksi, kemudian dilakukan pendiaman hingga terbentuk dua lapisan, di mana lapisan yang atas merupakan lapisan N-heksan dan lapisan bawah merupakan lapisan larutan berair. Setelah terbentuk dua lapisan, kemudian dipisahkan baik lapisan atas maupun lapisan bawah dan dicatat volumenya. Setelah itu, larutan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 tetes indikator amilum segar. Setelah itu dilakukan proses titrasi menggunakan larutan N2S2O3 0,1 m, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Proses titrasi dilakukan hingga larutan berubah menjadi bening atau tidak berwarna.
Selanjutnya, prosedur yang sama dilakukan untuk konsentrasi I2 0,02, 0,04, dan 0,08 m, sehingga akan diperoleh 4 data konsentrasi I2 dalam lapisan N-heksan dan 4 data konsentrasi I2 dalam lapisan berair. Setelah melakukan percobaan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi terhadap nilai KD atau konstanta distribusi. Menurut hukum distribusi Nernst, jika ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut di kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian solut dengan perbandingan tertentu, di mana pelarut yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu N-heksan dan Aquades, sedangkan solut yang digunakan adalah I2. Dan I2 akan terlarut pada N-heksan dan pada Aquades. Dengan persamaan yang digunakan untuk menentukan KD yaitu konsentrasi I2 dalam fasa air dibagi dengan konsentrasi I2 pada fasa organik, sehingga akan didapatkan nilai KD. Jadi semakin tinggi konsentrasi I2, maka akan semakin banyak pula I2 yang terdistribusi baik pada fasa organik maupun pada fasa air. Akan tetapi, nilai KD akan selalu tetap. Jadi walaupun kita memvariasikan konsentrasi, namun nilai KD akan tetap karena KD merupakan perbandingan. Jadi semisal konsentrasinya tinggi, maka I2 pada fasa air pun tinggi dan I2 pada fasa organik pun tinggi. Jadi nilai KD akan selalu tetap pada variasi konsentrasi tersebut. Jadi konsentrasi tidak berpengaruh pada nilai KD seperti itu. Selanjutnya yaitu konstanta kesetimbangan atau Kc. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kc diantaranya yaitu konsentrasi, tekanan, suhu, dan volume. Namun pada percobaan kali ini kita hanya akan mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap Kc. Nah, pada kesetimbangan kimia, apabila konsentrasi pada reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi pada produk ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa pelajari sendiri pada buku Kimia Dasar Jilid 2 Remoncang bab kesetimbangan kimia. Nah, pada percobaan kali ini reaksinya yaitu I2 ditambah I- menjadi I3. Seiring dengan penambahan konsentrasi atau konsentrasinya lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pada sisi reaktan konsentrasinya ditambah, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, yaitu ke arah I3. Karena kesetimbangan bergeser ke arah I3, maka nilai I3 akan menjadi lebih tinggi. Sehingga apabila dimasukkan ke persamaan di mana Kc sama dengan I3 dibagi I- ditambah I2, apabila nilai I3-nya tinggi, maka nilai Kc pun akan tinggi. Sebaliknya, apabila nilai I3-nya rendah atau kecil, maka nilai Kc-nya semakin kecil. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa pengaruh konsentrasi terhadap Kc yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka nilai Kc pun semakin tinggi, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya ini ada dua, yaitu tabel 1 penentuan konstanta distribusi dan untuk tabel 2-nya nanti yaitu penentuan konstanta kesetimbangan. Untuk penentuan konstanta distribusi sendiri terbagi menjadi dua tabel lagi, yaitu tabel 1.1 sebelum titrasi dan tabel 1.2 setelah titrasi. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu untuk tabel 1.1 sebelum titrasi. Di sini ada dengan berbagai macam variasi konsentrasi dari konsentrasi I2 dalam N-heksan. Di sini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah, di mana lapisan atas adalah lapisan untuk zat organik atau dalam percobaan ini itu adalah N-heksan, dan lapisan bawah untuk air atau Aquades. Nah, di sini seperti yang dilihat, volume di sini adalah volume yang didapatkan setelah terjadinya penggojokan dan didiamkan
selama beberapa saat untuk mendapatkan dua lapisan tersebut dan didapatkanlah volume seperti yang bisa dilihat pada tabel 1.1. Kemudian untuk tabel 1.2 atau setelah titrasi, di sini terdapat dua lapisan juga, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, di sini maksudnya adalah yaitu volume yang didapatkan adalah volume dilihat dari Na2S2O3 yang ada di buret untuk menitrasi seberapa banyak jumlah atau volume yang digunakan volume dari suatu zat dari Na2S2O3 yang digunakan untuk menitrasi hasil atau volume yang tertera pada tabel 1.1 sebelum titrasi. Selanjutnya yaitu tabel 2 penentuan konstanta kesetimbangan atau KC. Di sini terdapat dua tabel juga, yaitu tabel yang 2.1 sebelum titrasi dan tabel 2.2 setelah titrasi. Nah, di sini perlakuannya tidak jauh berbeda seperti yang pada penentuan konstanta distribusi. Hanya saja di sini hanya perbedaan volume dari I2 dalam N heksan dan volume dari Ki. Dan zat yang digunakan di sini zat air itu berupa Ki. Jadi lapisan bawahnya nanti adalah Ki. Nah, sedangkan lapisan atasnya masih sama, yaitu N heksan. Nah, di sini didapatkanlah hasilnya untuk yang tabel 2.1 itu sebelum titrasi, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan kemudian untuk tabel 2.2 itu setelah titrasi didapatkanlah hasilnya seperti pada tabel tersebut. Nah, di sini sama halnya seperti penentuan konstanta distribusi, volume untuk tabel 2.2 setelah titrasi adalah volume dari Na2S2O3 yang dibutuhkan untuk menitrasi lapisan atas dan lapisan bawah masing-masing. Selanjutnya, untuk rumus perhitungan konstanta distribusi bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama ada mencari atau menentukan konsentrasi I2 dalam H2O dengan rumus tengah dikali S2O32-, di mana S2O32- ini adalah konsentrasi dari Na2S2O3, yaitu seperti yang sudah dapat dilihat di prosedur kerja, konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Kemudian di sini ada dikali volume titrasi lapisan bawah seperti yang sudah diketahui pada hasil pengamatan, kemudian dibagi volume lapisan bawahnya juga sudah diketahui pada hasil pengamatan. Selanjutnya, untuk mencari konsentrasi I2 dalam N heksan, rumusnya sama, hanya perbedaannya di sini yaitu volume titrasi lapisan atas dan dibagi volume lapisan atas, seperti yang sudah diketahui juga pada hasil pengamatan. Kemudian kita bisa menentukan atau mencari nilai dari konstanta distribusi. Selanjutnya, di sini rumus yang kedua yaitu rumus perhitungan konstanta kesetimbangan. Nah, di sini rumusnya masih sama, yaitu konsentrasi I2 dalam N heksan sama dengan 1/2 dikali S2O32- dikali volume titrasi lapisan atas dibagi volume lapisan atas, di mana volume titrasi lapisan atas dan volume lapisan atas dapat kalian lihat pada hasil pengamatan. Kemudian selanjutnya yaitu total iodium dalam larutan berair, sama dengan rumusnya 1/2 dikali S2O32- dikali volume titrasi lapisan bawah dibagi volume lapisan bawah. Nah, di mana di sini dapat kita ketahui bahwa S2O32- adalah sama dengan konsentrasi Na2S2O3, yaitu sebesar 0,1 molar. Nah, di mana juga volume titrasi lapisan bawah dan volume lapisan bawah dapat kalian lihat pada hasil pengamatan. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari konsentrasi I2KI, di mana rumusnya itu KD dikali konsentrasi I2 N heksan. Nah, di sini KD yang didapatkan KD yang akan kita masukkan, maksudnya yang dalam perhitungan ini adalah KD dari perhitungan sebelumnya atau konstanta distribusi dari perhitungan yang sudah kalian hitung pada masing-masing konsentrasi sebelum ini. Nah, kemudian T itu adalah
total iodium dalam larutan berair. Di sini kita ingin mencari nilai I3-. Nah, rumusnya yaitu T atau total iodium dalam larutan berair dikurang konsentrasi I2KI. Nah, selanjutnya rumusnya yaitu C sama dengan I min ditambah I3 min. Nah, di sini kita diminta untuk mencari I min, di mana nilai C-nya sudah diketahui yaitu konsentrasi dari Na2S2O3 yaitu 0,1 molar. Kemudian, jika data-datanya telah kita peroleh, maka kita masukkan ke rumus Kc, yaitu sama dengan konsentrasi I3 min dibagi konsentrasi I2 dikali konsentrasi I min. Nah, di sini ada catatan, kalian diminta untuk membuat grafik hubungan antara konsentrasi I2 dan Kc. Contoh, yaitu di sini ada perhitungan mencari nilai Kd untuk konsentrasi 0,01 I2 dalam N heksan. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu I2 ditambah 2S2O3 2- menghasilkan 2 I min ditambah S4O6 2-. Kemudian di sini diketahui bahwa konsentrasi Na2S2O3 yaitu 0,1 molar, sama seperti di prosedur kerja. Kemudian di sini kita akan mencari perhitungan konsentrasi I2 dalam H2O. Konsentrasi I2 dalam H2O dengan rumus sebagai berikut, setengah dikali konsentrasi S2O3 2- yaitu 0,1 molar, kemudian dikali volume titrasi lapisan bawah dibagi volume lapisan bawah. Data untuk volume titrasi lapisan bawah dan volume lapisan bawah bisa kalian lihat di hasil pengamatan. Kemudian, di sini didapatkan konsentrasi I2 dalam H2O yaitu sebesar 0,00125 molar. Kemudian, perhitungan selanjutnya yaitu mencari konsentrasi I2 dalam N heksan. Nah, konsentrasi I2 dalam N heksan ini rumusnya sama, hanya saja berbeda menggunakan volume titrasi lapisan atas dan volume lapisan atas. Volume titrasi lapisan atas dan volume lapisan atas dapat kalian lihat pada hasil pengamatan juga datanya. Kemudian di sini didapatkan konsentrasi I2 dalam N heksan yaitu sebesar 0,02564 molar. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menentukan nilai Kd atau konstanta distribusi dengan rumus konsentrasi I2 dalam H2O dibagi konsentrasi I2 dalam N heksan. Nah, di sini didapatkan nilai Kd-nya yaitu sebesar 0,04875. Bisa kita simpulkan bahwa artinya I2 secara kuantitatif akan cenderung terdistribusi lebih banyak ke dalam pelarut organik karena Kd-nya kurang dari 1. Contoh perhitungan selanjutnya yaitu mencari nilai Kc untuk konsentrasi 0,01 molar I2 dalam N heksan. Nah, di sini persamaan reaksinya juga diketahui yaitu I2 ditambah I min menghasilkan I3 min. Kemudian diketahui juga konsentrasi Na2S2O3 yaitu sama dengan 0,1 molar. Kemudian di sini yang pertama kita mencari atau menentukan konsentrasi I2 dalam N heksan. Rumusnya sama, konsentrasi I2 dalam N heksan sama dengan setengah dikali S2O3 2-, maksudnya konsentrasi S2O3 2- dikali volume titrasi lapisan atas dibagi volume lapisan atas. Di mana S2O3 2- tadi sama dengan 0,1 molar yaitu konsentrasi Na2S2O3 dan volume titrasi lapisan atas dan volume lapisan atasnya juga bisa kalian lihat di data hasil pengamatan. Kemudian didapatkan konsentrasi I2 dalam N heksan sebesar 0,01462 molar. Kemudian selanjutnya yaitu mencari atau menentukan total iodium dalam larutan berair. Nah, di sini rumusnya sama 1/2 dikali konsentrasi S2O3 2- dikali volume titrasi lapisan bawah dibagi volume lapisan bawah. Nah, di sini juga data-datanya untuk volume titrasi lapisan bawah dan volume lapisan bawah bisa kalian lihat di data hasil pengamatan. Kemudian didapatkanlah nilai total iodium dalam larutan berair yaitu sebesar 0,01 molar.
Perhitungan selanjutnya yaitu mencari nilai konsentrasi I2 dalam KI. Nah, di sini rumusnya itu KD sama dengan konsentrasi I2KI dibagi konsentrasi I2N heksan. Karena kita ingin mencari konsentrasi I2KI, maka rumusnya menjadi KD dikali konsentrasi I2N heksan. Nah, dengan catatan, nilai KD yang digunakan adalah nilai konstanta distribusi yang telah dihitung untuk konsentrasi I2 dalam N heksan pada masing-masing konsentrasi. Nah, karena tadi kita sudah menghitung nilai KD untuk konsentrasi 0,01 molar I2 dalam N heksan, maka di sini juga kita mencari nilai Kc untuk konsentrasi 0,01 molar I2 dalam N heksan, maka nilai Kd yang tadi sudah kita cari bisa kita masukkan, yaitu nilainya tadi adalah 0,04875 molar dikali konsentrasi I2N heksan yang sudah kita hitung juga tadi, maka didapatkan konsentrasi I2KI yaitu sebesar 0,0007125 molar. Selanjutnya, kita mencari nilai konsentrasi I3-. Di sini, rumusnya yaitu T sama dengan I3- ditambah I2. T adalah total iodium dalam larutan berair. Nah, di sini karena T tadi sudah kita hitung dan sudah kita ketahui juga nilainya yaitu 0,01 molar, maka kita masukkan ke rumus menjadi I3- 0,01 molar dikurang konsentrasi dari I2KI yaitu sebesar 0,0007125 molar. Sehingga didapatkan nilai I3- sebesar 0,009288 molar. Selanjutnya kita mencari atau menentukan konsentrasi dari I-. Nah, di sini rumusannya C sama dengan I- ditambah I3-, di mana nilai C sama dengan konsentrasi dari Na2S2O3. Seperti yang kalian ketahui, konsentrasi Na2S2O3 yaitu sebesar 0,1 molar. Nah, sehingga didapatkanlah nilai I- sebesar 0,009071 molar. Selanjutnya, karena kita sudah tadi mengetahui nilai I2, I3-, dan I-, kita bisa masuk ke rumus Kc. Rumus Kc yaitu sama dengan konsentrasi I3- dibagi konsentrasi I2 dikali konsentrasi I-, sehingga didapatkanlah nilai Kc sebesar 143,6967. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kontak person sesuai dengan hari praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.